ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang banyak hanya untuk Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajah kembali, kita bisa bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini itu dibalas dengan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke dalam pertanyaan berikutnya, ya. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas as-su'al at-tasi', ya, atau pertanyaan yang ke-9 tentang tauhid asma wa sifat, ya, tentang tauhid asma wa sifat. Ya, yang mana kata mu'alif rahimahullah, ya, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat yaitu menetapkan apa-apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya yang ada di dalam kitabnya, atau apa-apa yang disifatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, yang hakiki, ya, dengan kaidah, ya, kaidah terhadap tauhid asma wa sifat ini yaitu dengan tanpa adanya takwil, ya, tanpa adanya penafsiran, ya, penafsiran yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga tanpa adanya penyelewengan, ya, penyelewengan dalam makna sifat Allah, dan tidak ada yang namanya tamtsil atau takyif, ya, permisalan terhadap sifat Allah, dan tanpa adanya at-ta'til, yaitu tanpa adanya meniadakan sifat Allah. Ini adalah kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah ataupun dalam memahami tauhid asma wa sifat. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan yang ke-10, as-su'al al-ashir. Baik. Ya, selanjutnya yang akan membaca di sini ada, ya, Pak Ibnu. Ya, silakan Pak Ibnu, Iqra as-su'al al-ashir. Ustaz, bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, su'alul ashir, aina Allah? Jawabul ashir, Allahu fawqal arshi ala samai. Qala ta'ala, ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Suratu Taha.
ay ala wartafa'a kama jaa fil Bukhari. Wa sallallahu alaihi wasallam, inna allaha kataba kitaban ila an qala fahuwa indahu fawqal arsh, muttafaqun alaih. Nah, baik. Mau diterjemahkan silakan Pak. Fadhal. Boleh. Uh, Pertanyaan ke-10, di manakah Allah? Jawaban ke-10, Allah ada di atas arsy, di atas langit. Berkata Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah yang Maha Pengasih, berada di atas arsy, Dia beristiwa. Ada dalam surah Toha. Maksud istiwa adalah ala wartafa'a, tinggi, Nah, sebagaimana datang pernyataan dari Imam Bukhari. Itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kitab sampai perkataan, maka ia di sisinya ada di atas arsy. ya. Muttafaqun Maka alaih. kitab tersebut berada di sisinya pokok al-arsh, yang di atas al-arsh. Nah, baik, syukran, barakallahu fiik. Baik, yang di sini ya pertanyaan yang ke-10 ya kita baca dulu ya. As-soal al-ashir, aina Allah? Di mana Allah? Al-jawabu al-ashir, Allahu fawqal arshi ala samai. Qala ta'ala ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah fawqal arsy, Allah berada di atas arsy, 'ala sama, di atas langit. Qala ta'ala, Allah berfirman, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang maha pengasih, yang berada di atas arsy, dia beristiwa. Kemudian yakni makna istiwa yang kata penulis ala wartafa, maknanya yaitu tinggi. Yang ala wartafa itu artinya tinggi. Kama jaa fil Bukhari, sebagaimana yang disebutkan di dalam ya, ataupun sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis sebuah takdir ya, di dalam kitab ya, di Lauhul Mahfuz. Ya, fahuwa ya, kitab tersebut atau takdir tersebut indahu, berada di sisinya, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, fawqal arsh ya, di atas arsh ya. Ini adalah dalil tentang ataupun dalil dari as-sunnah ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah berada di atas arsh. Baik, penjelasan yang terhadap soal yang ke-10 ini ya. Aina Allah? Ya, mu'alif berkata, ya, penulis berkata atau menanyakan di mana Allah ini berdasarkan dalil dari as-sunnah. Ya, berdasarkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Muawiyah bin Al-Hakam diriwayatkan di dalam hadis Muslim ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, ketika Muawiyah bin Al-Hakam mendatangkan seorang budak wanita ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak wanita tersebut. Yang bertanya kepada budak wanita tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina Allah?" Ya, di mana Allah? Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak wanita tersebut. Kemudian budak tersebut berkata, "Fis sama." Ya, Allah berada di atas langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ana?" Dan siapa aku? Kemudian wanita ataupun budak tersebut berkata, "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasul Allah.
Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Muawiyah bin Al-Hakam, "Atikha fa innaha mu'minah." Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Bebaskanlah dia, merdekakanlah dia, bahwasanya dia adalah seorang mukminah, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Bahwasanya hadis ini derajatnya sahih. Sebagian para ulama mensahihkan hadis ini. Nah, maka Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menanyakan aina Allah ini adalah berdasarkan dalil, ya. Karena sebagian kelompok, ya, ada yang mengatakan bahwasanya, kalau kita katakan kelompok Asy'ariyah atau Asy'ariyah, mereka menolak pertanyaan aina Allah. Ya, mereka menolak hadis tentang aina Allah, karena yang berkata ataupun yang menanyakan ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menolak hadis ini. Ya, nah mereka mengatakan bahwasanya, ya, berdasarkan logika mereka, apabila kita mengatakan aina Allah, maka berarti Allah bisa berada, ya, di atas ataupun di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di bawah, ataupun yang lainnya. Ini berdasarkan logika mereka. Kemudian mereka akan mengira kalau begitu Allah membutuhkan tempat. Nah, ini adalah menyelisih dari kaidah, ya, kaidah tentang tauhid asma wa sifat. Yang mana kita tidak boleh menanyakan seperti itu tentang Allah. Nah, kalau begitu Allah butuh tempat, ini sama saja mereka mengatakan Allah itu seperti makhluknya. Ya, berkat ataupun karena logika mereka, ya, maka mereka keliru terhadap hal ini. Ya, Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah yang menganggap bahwasanya Allah itu tidak bertempat, ya, la makan. Maka hal ini, ya, tertolak sebagaimana hadis tadi, ya. Baik. Kemudian tentang Allah berada di atas arsy, ya, banyak hadis ataupun di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang Allah berada ataupun istiwa di atas arsy. Banyak sekali dalil Al-Qur'an yang menyatakan hal ini. Salah satunya dalam surat Toha. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Pengasih itu Allah 'alal 'arsy istawa, berada di atas arsy, beristiwa, ya, ataupun tinggi di atas arsy. Ya. Kemudian istiwanya Allah ini itu adalah ijma', ya, ijma' dari para ulama, termasuk ulama empat madhab. Ya, ulama empat madhab. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Sebagaimana perkataan, ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan, "Man ankara anallaha fis sama'i faqad kafara." Ya. Beliau mengatakan barang siapa ankara, yang mengingkari, anallaha, bahwasanya Allah fis sama, mengingkari bahwasanya Allah itu di langit, ia ingkar terhadap istiwanya Allah, faqad kafara, maka dia telah kufur. Ya, ini yang mengatakan adalah Imam Abu Hanifah. Ya, bisa dilihat di dalam kitab Itsbatu Sifatil Ulu. Ya, di halaman 116 sampai 117. Kemudian juga perkataan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ya, Imam Malik, ya, sebagaimana yang kita sudah ketahui, ya, ketika beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Ya, bahwasanya istiwa Allah itu sudah diketahui. Ya, fawqal arsy. Ya, wa su'alu anhu bid'ah, ya. Ketika beliau mengatakan, menanyakan tentang
istiwanya Allah itu adalah bid'ah. Ya. Kemudian dalam perkataan lain, ya, beliau mengatakan Allahu fis sama. Imam Malik mengatakan Allahu fis sama, bahwasanya Allah itu berada di atas langit, ya, fis sama. Kemudian perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, perhatikan ya. Perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan wa innallaha 'alal arsyihi fis sama'ihi yaqrubu min khalqihi kaifa sya'a wa innallaha yanzilu ila sama'id dunya kaifa sya'a. Ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya Allah itu berada di atas arsy, ala arsyihi, fis sama'ihi, ya, di atas langitnya. Ya, lihat perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ya, kemudian Allah itu dekat dengan makhluknya. Kaifa sya'a, ya, sebagai kaifa sya'a, ya, sebagaimana uh, sya'a, kehendak Allah, ya. Wa innallaha yanzilu ila sama'id dunya kaifa sya'a, dan Allah Subhanahu wa taala yanzilu, ya, turun, ya. Imam Syafi'i juga meyakini nuzulnya Allah. Yanzilu ila sama'id dunya, bahwasanya Allah tuh turun ke langit dunia kaifa sya'a, ya, sesuai dengan kehendaknya. Jadi Imam Syafi'i meyakini istiwanya Allah, ya, faqal arsh, ya, di atas arsh, dan juga Imam Syafi'i meyakini tentang nuzulnya Allah, tentang turunnya Allah, tentang sifat turunnya Allah ke langit dunia. Nah, ini dalil tentang ataupun perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i terkait sifat Allah, yaitu Allah berada di atas arsh, dan juga tentang nuzulnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kemudian perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya. Allah azza wa jalla fawqa as-sama'i as-sabi'ah 'ala arsyihi ba'in min khalqihi wa qudratihi wa ilmihi qala na'am 'ala arsy wa la yakhlu minhu makan. Ya, ketika Imam Ahmad ditanya, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, ya, dan ilmu Allah itu berada di setiap tempat, ya, berada di setiap tempat. Maka beliau Imam Ahmad mengatakan, na'am, ya, Allah ala arsh, Allah berada di atas arsh, ya, wala yakhlu minhu makan, dan ilmu Allah itu berada di setiap tempatnya, ya. Ini menandakan juga bahwasanya yang berada di setiap tempat itu hanya ilmu Allah, ya, bukan zat Allah. Ya, karena ada juga kelompok yang mengatakan, yaitu kelompok Wahdatul Wujud, ya, mengatakan bahwasanya Allah itu berada bersama makhluknya, ya, atau mengatakan Allah itu di mana-mana. Ya, ini pernyataan keliru, ya, pernyataan keliru dan tidak didasarkan atas dalil, ya. Ataupun jika mereka mengatakan ada dalilnya tentang ma'iyah Allah, tentang kebersamaan Allah dengan makhluknya, maka tafsirnya itu bahwasanya ma'iyah Allah, ya, tafsirnya adalah bahwasanya Allah itu ilmunya bersama makhluknya, ataupun ilmu Allah di mana-mana, ya, bukan zat Allahnya, namun zat Allahnya, keberadaan Allah, ya, fauqal arsh, ya, istiwa ala arsh, ya, Allah itu tinggi di atas arshnya, ya. Jadi ini adalah pernyataan Ahlussunnah wal Jamaah yang berdasarkan pemahaman, ya, Rasulullah dan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semuanya sepakat, bahkan ulama ataupun empat madhab sepakat tentang Allah itu berada di atas arsh. Ya. Dan kita tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Asy'ariyah,
bahwasanya kalau begitu Allah butuh tempat. Nah, ini mereka yang mengatakan, ya bukan kita, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah perkataan mereka ataupun eh, perkataan yang dilandasi dengan akal mereka. Nah, maka mereka bisa mengatakan kalau begitu Allah butuh tempat. Maka ini adalah pernyataan mereka, bukan pernyataan kita. Karena setiap yang bertempat bukan berarti butuh kepada tempat tersebut. Ya, Allah tidak sama seperti makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Ya, kalau kita mungkin manusia itu ketika bertempat ya kita butuh kepada tempat tersebut. Namun Allah sang Khalik, ya Allah sang pencipta, Allah eh, maha segalanya, ya. Maka Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, bertempat bukan berarti membutuhkan tempat tersebut. Ya, sebagaimana ada ulama yang mengatakan bahwasanya langit kedua berada di atas langit pertama, ya, yang mana ya, kita ketahui langit itu berdiri sendiri, ya, berada di atas, setiap langit bertingkat, ya. Bukan berarti langit kedua itu membutuhkan langit pertama, ya. Inilah makhluk yang berbeda dengan sang Khalik, ya, sang pencipta kita, ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setiap akal ataupun logika manusia itu tidak akan sampai terhadap uh, sifat Allah ini, ya. Yang mana yang kita sudah ketahui di pekan lalu bahwasanya kita hanya wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut. Soal yang ke-11, ya. Baik, selanjutnya baca Bapak, ya, Pak Roni, silakan. As-soal hadiyah asyar. Bismillah. Qala al-muallif as-su'al Naam. As-soal hadiyah asyar. as-su'alu hadiyata asar. Naam. Hal Allahu ma'ana? Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa Bisam'ihi. Allah ma'ana bisam'ihi Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ru'yatihi wa amalihi wa ilmihi. wa ilmihi. Qala ta'ala qala la takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. Surah Toha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum ayya Ay bi ilmihi. ay bi ilmihi. Rawahu Muslim. Naam. Mau diterjemahkan, Pak? Mau coba terjemahkan? Belum kayaknya, Tat. Belum ya. Baik. Syukran barakallahu fiik. Ya. Qala mu'alif, ya, di dalam soal yang 11, ya, soal yang ke-11, halillahu atau hal Allahu ma'ana. Apakah Allah bersama kita? Ini tentang ma'iyah Allah, ya. Kemudian mu'alif menjawab, Allahu ma'ana bisam'ihi. Ya, Allah bersama kita bisam'ihi, dengan pendengarannya, wa ru'yatihi, dan penglihatannya, wa ilmihi, dan ilmunya, ya. Yang tadi yang sudah kita bahas, ya, bahwasanya Allah itu bersama kita, ya, ini penglihatannya, pendengarannya, dan ilmunya. Ya, jadi
bukan Allah itu bersama kita zatnya, bukan zat Allah, tapi ini ya sifat Allah, pendengarannya, penglihatannya dan juga ilmunya. Sebagaimana tadi katakan oleh Al-Imam Ahmad, ya, bahwasanya ilmu Allah itu fi kulli makan, ya, di setiap tempat, ya, bukan zat Allah. Ya. Kemudian qala ta'ala, Allah berfirman, qala la takhafa. Dia berkata la takhafa, janganlah kamu berdua takut. Innani ma'akuma, sungguhnya aku, yaitu Allah, ma'akuma, bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Ya, surah ataupun surat Toha. Ya, ini tatkala Nabi SAW dan Abu Bakar, ya, ketika bersembunyi di gua, ya, saat dikejar, saat Nabi SAW dan Abu Bakar itu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dikejar oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau Nabi SAW dan Abu Bakar itu bersembunyi di gua. Kemudian turunlah ayat ini. Ya, ya, qala la takhafa, janganlah kalian takut. Kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Ya. Jadi ini dalil dari yang bersama kita itu adalah penglihatan Allah, kemudian pendengaran Allah dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam dalil as-sunnah, dalam hadis, wa qala sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'auna sami'an qariban. Ya, sesungguhnya kalian berdoa, tad'auna, kalian berdoa sami'an, kepada yang maha mendengar, qariban, dan yang maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian, ma'akum. Kemudian tafsirnya apa ma'akum? Ai bi ilmihi, yaitu dengan, ya, bersama kalian itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena kalau kita mengatakan, ya, ada satu kelompok, ya, yang mana nama kelompoknya itu wihdatul wujud, ya, ataupun al-hululiyah, ya, wihdatul wujud, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu bersama makhluknya, ya, bahkan ada yang mengatakan bersama seluruh makhluknya. Ya, maka ini suatu pernyataan yang keliru. Ya, kenapa keliru? Karena akan ada kemungkinan, ya, kalau bersama seluruh makhluknya, ya, bersama hewan yang, ya, najis seperti babi misalnya ataupun anjing, ya, maka ini termasuk penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini pernyataan yang tertolak, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan yang terakhir, yang ke-12, ya, di bab ini. Baik, Abu Dafa, tafadhol iqra. Naam Ustaz. Bismillah. Qala mu'alifu as-su'alu tsaniya asyara. Ma hiya faidatut tauhidi? Al-jawabu as-tsaniya asyara. Faidatut tauhidi hiyal amnu fil akhirati minal adabi wal hidayati fid dunya wa takfirud Wa takfirid takfiru dunuba wa takfiri, wa takfirid dunuba. ya, karena dia atof, ya, ma'tuf. Baik, lanjut Pak. Ya. Qala ta'ala alladzina amanu walam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Suratul An'am. Bidzulmin ay bisyirki. Faqala sallallahu alaihi wasallam
qul ibadi ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Muttafaqun alaihi. Nah, mau diterjemahkan Pak? Silakan. Coba Ustaz. Ya. Apa faedah dari tauhid itu ini? Ya, apa itu? Faedah tauhid ialah apa itu faedah dari tauhid? Faedah tauhid ialah rasa aman di akhirat dari azabnya Allah Nah, dan hidayah di dunia dan hidayah di dunia dan penghapus dosa-dosa. ya, penghapus dosa-dosa. Nah, Allah berfirman, orang-orang yang beriman tidak Dan tidak menyampurkan orang-orang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Karena itu ulaika, mereka itu mereka itu yang mendapatkan yang mendapatkan rasa aman dan ya, petunjuk dan mereka yang mendapatkan petunjuk. Surat Al-An'am. Bidulmin yang dimaksud dengan artinya bidulmin yaitu yang dimaksud dengan bidulmin adalah dengan kesyirikan. Iya. Rasulullah SAW bersabda, hak hamba atas Allah Allah agar Allah tidak diadab, agar tidak diajab dan tidak berbuat syirik. Man la yusyriku bihi syai'a. Siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ya. Yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Ya, sesuatu apapun. Muttafaqun alaihi. Barakallahu fiik. Syukran Abu. Ya, soal ats-tsaniyata asyar, ma hiya faidatut tauhidi? Ya. Apa itu faidah dari tauhid? Ya, ataupun keutamaan dari tauhid. Ya, apa itu keutamaan tauhid? Faidatut tauhidi, ya. Ini kita bahas sedikit tentang ilmu nahwunya. Faidatut tauhidi. Ya, kemarin kita sudah bahas kalau nakirah bertemu dengan ma'rifah, ya, maka ini namanya apa? Idhofah. Ya, idhofah atau mudhafun ilaih. Idhofah. Ya, tandanya ini nakirah kemudian bertemu dengan ma'rifah. Faidatut tauhidi. Ya. Mudhafun ilaihnya itu selalu kasrah. Ya, tauhidi. Hiyal amnu, ya, hiyal amnu, ya, dia adalah mendapatkan keamanan. Ya, jadi keutamaan tauhid yang pertama, ya, kata mu'alif, yaitu mendapatkan keamanan, al-amnu, ya, keamanan fil akhirah, ya, di akhirat, minal adabi, ya, dari adab, mendapatkan keamanan di akhirat dari adab Allah. Ya. Ini keutamaan yang pertama. Wal hidayatu fid dunya, dan mendapatkan hidayah di dunia. Ini keutamaan yang kedua, ya, dari keutamaan orang yang bertauhid. Wa takfirid dunub. Nah, dan diampuni dosa-dosanya. Takfir itu adalah diampuni, ya, dihapuskan dosa-dosanya.
dihapuskan ad-dunub, dosa-dosanya. Dan dalilnya apa? Ya, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina amanu, ya, mereka yang beriman, walam yalbisu, dan mereka tidak mencampurkan imanahum bidzulmin, dan mereka yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan zulmin, ya, ai bisyirkin, ya, dengan yang tidak menyampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika, mereka adalah lahum, yang mendapatkan al-amnu, keamanan, wahum muhtadun, dan mereka juga yang mendapatkan hidayah ataupun petunjuk. Ya, surat Al-An'am. Ya. Yang dimaksud dengan bidzulmin dalam ayat tadi, ya, bidzulmin yaitu ai bisyirkin. Ya, tafsirnya adalah bidzulmin ai bisyirkin, yaitu dengan kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi, sama ini idhofah, haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya. Hak seorang hamba, ya, hak seorang hamba atas Allah yaitu tidak diadab, nanti di akhirat, ya, dan siapa saja yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu pun, ya, maka ini adalah keutamaan, ya, dari tauhid, ya, keutamaan dari tauhid. Ya, sebenarnya ada beberapa keutamaan lagi, ya, ada beberapa keutamaan lagi, ya, yang mana disebutkan di dalam syarah salah satu usul, ya, oleh Syekh Dr. Haitham bin Jamil, ya, bahwasanya keutamaan tauhid selanjutnya, ya, yang selain tiga ini, ya, yang selain disebutkan oleh mu'alif ini, ya, tadi, ya, al-amnu, ya, fil akhirah minal adab, itu mendapatkan keamanan di akhirat dari adab Allah, atau diselamatkan dari adab Allah. Kemudian yang kedua, keutamaan tauhid yang kedua yaitu mendapatkan hidayah di dunia. Kemudian yang ketiga, diampuni dosa-dosanya, ya. Ini yang disebutkan oleh mu'alif, ya, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, ya, hanya tiga. Kemudian ditambah lagi yaitu keutamaan tauhid yang keempat, ya, sababun li syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebab mendapatkan syafaat, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas, ya, orang yang paling bahagia, bi syafaati yaumal qiyamah, dengan syafaatku nanti kelak di hari kiamat, man qala la ilaha illallah, ya, siapa saja yang mengatakan ataupun siapa saja yang bertauhid, ya, la ilaha illallah, yang bertauhid khalisan, ya, khalisan, ikhlas, ya, ikhlas di dalam hatinya, ya. Ini siapa saja yang bertauhid ikhlas karena Allah, maka dia adalah yang mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah keutamaan dari tauhid, ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, ya, la yadkhulul jannata illal muwahhid, ya, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang bertauhid, kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak pernah menyekutukan sesuatu pun dengan yang lainnya, yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ya. Mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang meninggal, yang wafat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun,
maka dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Ya, hadis ini sahih. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang bertauhid, yang tidak pernah menyekutukan sesuatu pun, ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam. Ya, ini jadi ada 5 ya, ditambah 2 keutamaannya. Ya, yang 3 tadi disebutkan oleh mu'alif. Kemudian yang 4 itu adalah sebab mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, sebab dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ulang lagi ya, kita baca dari soal yang ke-10. Ya, selanjutnya yang baca siapa? Pak Rehan, ada Pak Rehan? Nah, Ustaz. Ya, silakan Pak, dibaca dari soal yang ke-10. Nah, as-su'al asyarah. As-soalu ashir. As-su'al al-ashir. Aina Allah? Al-jawabul ashir. Allahu fawqal arshi. Ala sama. Ala samai. Naam. Qala ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Suratun Toha. Surah Toha. Suratu Toha. Suratu Toha. Ai ala ai ala wartafi'. Wartafa. Ai ala wartafa'. Kama jaa fil Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban fahuwa indahu fauqal arsh. Muttafaqun alaih. Nah, mau diterjemahkan Pak? Boleh, Ustaz? Ya, silakan. Soal ke-10. Di mana Allah? Jawaban ke-10. Allah di atas arsh, di atas langit. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsh beristiwa. Surat Toha. Maksudnya di atas dan tinggi. Ya, tinggi atau di atas atau tinggi. Di atas atau tinggi. Seperti telah datang di Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kitabnya, maka dia di sisinya di atas ars. Ya, maka dia kitabnya itu berada di sisinya di atas ars. Maka kitabnya itu berada di sisinya di atas ars. Muttafaqun alaih. Namsa. Baik, syukran Abu Jirok. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya yang soal yang 11, silakan giliran siapa? Pak Abu Hud ya, silakan Pak Abu Hud. Ada Pak Abu Hud? Ikan. Ya, silakan. Silakan Abu, Iqra. Pertanyaan yang 11. As-su'alu al-hadi asyara. Halillahu ma'ana. Al-jawabu al-hadi asyara. Allahu ma'ana bismi'ihi Bisam'ihi bisam'ihi wa ru'ayatihi wa ru'yatihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Qala ta'ala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Suratu Toha.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum ai bi ilmihi. Rawahu Muslim. Ya, baik. Betul, Abu, diterjemahkan. Soal ke-11. Apakah halillahu ma'ana? Apakah Allah bersama kita? Jawab, Allah bersama kita bisam'ihi Di dalam dengan di dalam di dalam pendengarannya, di dalam sam'i pendengarannya, di dalam pendengarannya dan penglihatannya dan ilmunya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, qala la takhafa, janganlah engkau takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u, pendengarku, dan penglihatan. aku mendengar dan aku melihat. Aku mendengar dan aku melihat. Surat Toha. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innakum tada'una, sesungguhnya kalian tada'una, berdoa, berdoa, sami'an, mendengar, kepada yang maha mendengar, dan maha dekat, qoriban, nah, dan maha dekat, wa huwa ma'akum, dan sesungguhnya ilmunya bersama kalian. Ai bi ilmihi, atau dengan ilminya. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. nah, barakallahu fik, Abu. Baik, Ustaz. Barakallahu, Ustaz. Baik, selanjutnya Pak Dedet, ada Pak Dedet? Nggak ada ya? Baik, selanjutnya ya? Nggak ada Ustaz kayaknya. Nggak ada ya? Baik. Selanjut Pak Aang, silakan Pak Aang. Lanjut dari yang soal yang ke-12, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Soalu itu enggak. Soalu asaniyata asar, ma hiya kaidatul tauhidi jawabu asaniyata asar, faidatut tauhidi faidatut tauhidi hiyal amana Amnu. Ya. Ini hiyal amnu masdar dari amana. Hiyal amnu. fil akhirati minal azabi wal hidayati fid dunya wa takfiriz dzunubi. Qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Iya. Suratul Anfal. Bidzulmi ay bisyirki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Nah, Muttafaqun alaih. baik. Mau diterjemahkan, Pak? Silakan. Soal ke-12. Apakah faidah dari tauhid? Jawaban ke-12. Faidah dari tauhid yaitu merasa aman di dalam akhirat dari azab dan mendapatkan hidayah. Ya, mendapat hidayah dunia dan dibebaskan dari dosa.
wa takfirud dunub, dan diampuni atau dihapuskan dosa-dosanya. dan diampuni dosa-dosanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itu mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan hidayah. Iya. Suratul An'am. Bizulmi maksudnya Disyirkin, dengan syirikan. kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak hamba kepada Allah alla yu'adziba, apa ya? Artinya hak Allah atas Allah, hak hamba atas Allah adalah tidak diadab, hak hamba atas Allah adalah tidak diazab dan tidak menyekutukan, tidak diadab dan siapa saja yang tidak tidak akan menyekutukannya. bagi siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ya. Muttafaqun alaih. Nah, barakallahu fiik. Baik. Di sini ya tadi anak yang takfir ya. Takfir di sini takfirud dunub ya, ru. Ya, bukan ri. Takfirud dunub karena di sini ma'tuf kepada al-amnu. Ya. Hiyal amnu fil akhirati minal adabi wal hidayatu fid dunya wa takfirud dunubi. Ya, wa takfirud dunubi. Ini idhofah, ya. Jadi bukan takfiri tapi takfiru ad-dunubi. Ya. Baik, selanjutnya masih ada waktu. Ada Abu Hisham, Abu Hisham. Oh ya, Abu Hisham izin ya. Abu Hisham nggak ada. Baik, lanjut. Pak Widodo izin. Pak Zainal Arifin ada. Pak Zainal nggak ada juga. Kita lanjut. Abu Humairah nggak hadir. Kemudian Pak Narto nggak ada ya. Baik. Abu Rafiq silakan. Abu Rafiq. Ada Abu Rafiq? Abu Rafiq? Nah, Ustaz. Iya, silakan Abu. Baca soal 10. As-su'alu Al-ashir. Asara. As-su'alu al-ashiru. As-su'alu al-asiru. Aina Allah? Al-jawab, Allahu fawqal arshi ala samai. Qala ta'ala, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Surah Taha. Ay ala wartafa. Kama ja'a fil Bukhari wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah kutiba kataba. Inna Allah kataba kitaban. Fahuwa indahu fawqal arsh.
Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Nah, Ustaz, sama artinya. Artinya udah di skip. Oke. Boleh lanjut sampai 11. Mau baca lagi silakan. As-su'alu ahadul ashar. As-su'alu al-hadiya asyara. Atau as-su'alu al-hadiyata asyar. As-su'alu al-hadiyatul ashar. Halillahu ma'ana. Halillahu ma'anana. Halillahu ma'ana. Allah al-jawab. Allahu ma'ana bisam'ihi wa ra'aituhu Wa ru'yatihi wa ru'yatihi wa alimhu wa alam wa ilmihi ya. Naam. Wa ilmihi. Qala ta'ala qala la takhafa innani ma'akuma ismu asma'u wa ra'i wa ara. Surat Thaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum ay bi'ilmihi rawahul Muslim. Naam. Baik. Lanjut Abu. Yang 12 membaca lagi silakan. As-su'alu As-saniyatu soalu asaniyat asyara. Ma hiya faidatu tauhidi. Ma hiya faidatu tauhidi. Idhofah. Itu mudhaf ilaih. Oh iya. Jadi majrur ya, Ustaz. Iya, majrur. Faidatu tauhidi hiya al-iman al-amnu. Naam, al-amnu. Al-amnu fil akhirati minal azabi wal hadiyati wal hidayati fi dunya wal hidayatu fi dunya wa takfiru dzunuba. Oh ya, maaf. Wa takfiru dzunubi. Qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Suratul An'am. Bidzulmin ay bisyirkin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Muttafaqun alaih. Naam. Baik, barakallahu fiik Abu. Wa fiik barakallahu. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, selanjutnya siapa yang mau baca terakhirnya penutup dari 10 sampai 12. Silakan. Yang mau baca? Ada yang coba? Baik, Ustaz. Ya, silakan Abu Hud. Tafadhol. Baik, Ustaz. As-su'alu ashir. Aina Allah? Al-jawabul asir. Allahu fawqal arsi alas samai. Qala ta'ala Ar-Rahmanu alal arsi istawa. Suratu Thaha. Ala wartafa'u kama ja'a fil Bukhari wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba kitaban fa huwa indahu fawqal arsy muttafaqun alaih. As-su'alu
hadi asyara. Hal halillahu ma'ana, jawabu Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Qala ta'ala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Suratu Toha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Ai Dari kata kelihatan. bi ilmi. Ai bi ilmihi. Naam. Rawahu Muslim. As-su'alu as-sani asyara. Naam. Ma hiya faidatut tauhidi? Al-jawabu faidatut tauhidi hiya amnu fil akhirati minal adabi wal hidayatu fil dunya wa takfiru dzunubi. Qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Suratul An'am. Ustaz, ini yang nggak bisa digedein. Ya, nggak bisa digedein, Ustaz. Agak kelihatan nih. Apa, Ustaz? Apa? Nggak apa-apa. Ustaz. Bizulmin ay bisyirkin. Qala sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi. Man la yusyriku bihi syai'an. Muttafaqun alaih. Nah, insyaallah barakallahu fiik. Ya, syukran Abu. Ya, alhamdulillah ya sudah selesai pembahasan kita dari soal 10 sampai soal ke-12 ya, ataupun di bab kedua ini ya, dari bab anwa'ut tauhid wa faiduhu. Nah, wa fawaiduhu. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas di bab kedua ini ya. Insyaallah kita masuk ke bab yang baru di pekan berikutnya. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan ya, kitab ini ya. Semoga Allah mudahkan ya, amin rabbal alamin. Di pekan berikutnya kita akan bahas tentang syurutu qabulil amali ya, syarat-syarat diterimanya amal ya. Insyaallah di pekan berikutnya kita akan bahas. Baik, mungkin sampai di sini ya untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan ya silakan bisa ditanyakan ya untuk yang akhwat. Kalau nggak tanya di sini, silakan nanti tanya di grup. Ya, kalau ada pertanyaan untuk yang akhwat ya terkait pelajaran hari ini ataupun pelajaran sebelumnya, misalnya ada yang bingung, ya kenapa seperti ini dan seperti ini, ya bisa boleh ditanyakan ya di grup yang akhwat. Baik, mungkin ya kita tutup untuk pertemuan hari ini ya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fiik.